Terus jangan kayak, oh gue harus menikah karena tuntutan orang tua, enggak, jangan kayak gitu. Nikah karena lo mau. Nikah karena ya mau dan lo merasa cocok dengan pasangan lo gitu. Bukan cuman, oh dia cakep, dia hot. Ya enggak gitu ya nanti kita karena ini tampang, nggak ada gunanya lagi kalau dia bisa diajak ngomong itu seling banget. Lucky me. Lucky me. I won, got it done. Lucky me. Lucky. I won't let the door hit when I leave. Ngomong keluarga lu rese nggak sih ke sampai sekarang lu belum married? Rese lah. Terus biar how to handle. Cuekin aja, mau ngomong apa? Gila, kagak mungkin lah gue nyuekin sih. Emang lu diapain? Karena keluarga gue tuh udah mulai kayak dalam tahap dimana ya, apapun itu topiknya tuh udah bolak-balik tentang jodoh gitu. Tentang gue belum menemukan suami. Gini deh, misalnya gue mau ada acara apa gitu kan, tolong doain ya Mam ya. Terus sama gue, ya Allah berikanlah jodoh untuk anakku Bella. Lo balas lagi dong, ya Allah berikan kesabaran sama mamaku. Gimana gitu caranya untuk dealing, maksudnya nggak cuma keluarga gue doang, tapi kayak teman-teman gue pun yang udah menikah. Yang belum menikah sih santai ya. Dan yang udah menikah tuh kayak udah mulai pada, lu kapan nih married? Umur udah 34 gitu kan. Kayak kapan? Lu mau nunggu sampai 40, mau nunggu sampai kapan gitu. Pertanyaan emang kenapa kalau nggak married? Mau kapan meritnya? Banyak banget ya teman-teman gue yang kayak umur berapa mereka belum merit tuh udah kayak ada peer pressure kan, mulai kayak keluarga mulai ini gimana, terus mulai mengenalkan satu sama lain gitu. Terus jadi kayak udah dalam tahap dimana yaudah deh gue akhirnya kayak mau nggak mau oke gitu kan, jadi kayak udah galau sendiri gitu. Nah cuman oke deh siapa aja gue kawinin. Oh my god, kayak keluarga mau begitu gue kayak ini apa gue yang salah apa ya, kok kayak gue masih santai aja, masih kayak nggak gerah gitu gue jadinya. Lo mau merit? Mau, kalau ditanya mau merit mau. Tapi lo sendiri ngerasa lo terlalu santai sampai lo jadi kayak kalau ada oke. Tapi kayak temen gue bakal, lu nyari nggak? Kalau nggak nyari gimana lu ketemunya? Gue mau kalau misalnya tahu-tahu ketemu, you know, kayak makan di jalan atau gimana, atau tahu-tahu dikenalin temen, it's okay. Tapi kalau kayak gua harus mencari atal kayak dikenal-kenalin, sama aku juga nggak kayak gitu. Kalau menurut gue ya udahlah chill aja. Maksudnya kalau emang udah waktunya nanti lo ketemu pasti ada sih menurut gue. jadi lu nggak masalah gitu. Nah ini makanya gue seneng curhat sama yang belum married. Karena kalau udah gue curhat sama yang udah married pasti dibilang iya lu kelamaan, lu nggak mau, lu makanya nggak nyari. Tapi kayak ketemu teman-teman lo yang udah married, lo lihat ya apa mereka lebih bahagia dari lo? Kan enggak, belum tentu. Maksudnya bukan enggak ya, belum tentu. Enggak sih, memang mereka mengatakan rata-rata adalah menikah itu satu proses yang memang harus dilalui. Terus jangan dipikir juga bahwa menikah itu seutuhnya bahagia, enggak. Itu adalah that's why makanya lo harus pikirin mateng-mateng gitu. Bener nggak nih gua mau menikah, siap gak gua mau menikah? Terus menikah itu kan nggak cuman kayak oh ya mesra-mesra. Lo akan punya anak. Siap nggak lo mendidik anak lo dengan benar? Bisa nggak lo mendidik anak lo punya moral yang benar? Yang gedenya nggak nyusahin orang, gedenya masih mau kerja, yang gitu loh, gitu kan? Merit itu banyak banget yang harus lo pikirin, nggak cuma sekedar karena tuntutan orang tua dan lingkungan yang yang jalanin kan kita ya, bukan orang tua. Orang tua udah punya jalannya sendiri, ya kan? Ada makanya ya itu, jadi gue udah dalam tahap dimana pokoknya keluarga. Oh lagi ini ya sebenarnya pressure ya. Enggak, bukan. Gue cuman ngerasa kok di balik kayak keluarga gitu kan yang terus-terusan begini, gue bilang gue masih santai. Gue masih kayak oke gitu. Memang belum ada lah gitu. Gini. ditaruh makanan, ditaruh saudara-saudara. Gini, untuk gue sih ya kalau merit itu ada waktunya. Waktunya Tuhan. Kayak temen gue udah belum merit, tapi udah pacaran berkali-kali, tapi belum nikah juga. Mungkin memang belum waktunya. Oke. Ngerti gak sih gitu? Dia nyari, bukan yang nggak nyari. Dia nyari, nggak cocok, dia cari lagi, dapat pacaran tapi belum nikah. Menurut gue emang
belum waktunya, jadi percuma lo cari juga kalau emang belum ya belum. sih Nggak tahu deh. berarti ya. Menurut lo ya Gue iya, ya, makanya sampai sekarang belum tahu. waktu Tuhan tuh ada nggak menurut lo? Ada, Iya. ada yang dapat di umur 17 tahun. Ember. Aneh Cerai gitu. umur 20 ada. Kan apalagi kita berdua dulu makeup artist ya. Dulu pasti kita dapat yang namanya klien tuh ada yang umurnya. Gue pernah waktu itu dapat paling muda itu dia masih semester 1. Semester 1 kuliah tuh. Gue 24. Dia masih kuliah semester 1 terus merit gitu kan. Tapi pernah juga gue dapat klien yang baru nikah itu umur 45. 45. Dan itu pernikahan pertama, bukannya mereka berdua-duanya tuh waktu itu baru menikah umur 45 gitu. Bahagia nggak dari kelihatannya? Oh itu adalah salah satu klien yang terlihat kayak deeply in love. Lucu sih liatnya. Jadi kayaknya memang tiap orang beda-beda gitu ininya waktunya kapan. Cuman emang banyak banget yang menyamakan kayak ini umur udah segini nih, mau kemana hidup lu, mau gini-gini aja gitu. Enggak. Umur gue udah mendekati kepala 4. Jujur aja nih udah mendekati Kelihatan ya sih ya. Ya kalau mau bilang mau kemana hidup lo, mau gini-gini enggak. Hidup gue kayak gini-gini Hidup aja. gue gini-gini aja. Kerjaan gue oke, menuntut gue untuk berkarya lebih lagi, iya. Jadi kalau lo tolak ukur lo bahagia aja deh. Gimana gitu. Kalau lo mengukur kebahagiaan dengan lo menikah, ya nggak tahu deh. Gini, mungkin maksudnya kita berdua ini tipe yang ada orang yang berpikir bahwa pernikahan bahagia itu kalau dia menikah. Saya berpikiran begitu. Cuman kalau saya pribadi berpikir bahwa if you cannot be happy with yourself, gimana lu bisa berbahagia dengan orang lain? Menurut gue sih begitu. Kalau lo gini deh jalan-jalan sendirian aja lo nggak bisa happy nih, terus lo beranggapan dengan lo punya suami, lo jalan-jalan sama suami itu pasti bahagia? Enggak juga. Yang pertama adalah bahagian diri sendiri dulu tuh paling penting. Just love yourself first. Bahagian diri sendiri, baru lo bisa belajar untuk membahagiakan orang, itu udah pasti. Bagaimana lo membahagiakan orang kalau hidup lo sendiri nggak bahagia? Berarti maksudnya lo sendiri santai berarti dengan tuntutan dari keluarga. Yang paling berat kan nyokap gua lah ya. Kalau yang orang kayak tante-tante gua ngomong mah itu mah anggap angin lalu lah gitu. Siapa lu nyuruh-nyuruh gua nikah gitu kan, lo juga nggak gedein gue kok. Kalau dari nyokap ya iyain aja biar cepet. Ya nggak sih, namanya orang tua, lo mau ngomong apa coba? Lo ngomong apa? Wih sama, iya daripada berantem ya. Iyain aja, iya mang, amin. Kalau dia doain kita supaya cepat nikah, kita juga doain supaya mereka sabar nunggu kita nikah. Itu aja. Gue nggak pernah kepikiran. Tapi bukan berarti gue nggak bilang gue nggak mau nikah gitu. I'm happy where I am right now. Cuman ya, karena yang penting kan diri sama diri sendiri dulu. Menurut saya sih kayak gitu. iya. Dan kestabilan. Tapi memang banyak yang bilang kayak kalau nunggu sampai siap, lu nggak bakal pernah siap. Gue nggak nunggu sampai siap. Gue nunggu aja kok ada. Masa belum ada mau bilang apa? Iya nggak? Bener, masa lu mau nyomot ke mas di pinggir jalan? Iya. Kalau siap gue tahu semua orang juga nggak bakal siap sih. Tapi ya hidupnya di bawah fun aja ya nggak sih? Bener, gak usah sedih. Gue pernah waktu itu salah satu follower gue ya, dia nanya gini, Miss umurnya berapa sih? Katanya, umur saya akan 30 tahun ini, dia bilang. Terus saya belum menikah, jadi saya galau. Gue bilang, saya akan 35 tahun ini, saya belum galau sih. Kesian banget. Kenapa? Pasti tuntutan. Dia merasa bahwa perlu divalidasi, dirinya perlu divalidasi keberhasilannya dengan kehadiran seorang laki-laki. Itu yang menyedihkan. Butuh ini ya, pengakuan. Padahal kan gak penting pengakuan orang lain, yang penting adalah pengakuan dari diri Apalagi sendiri. pengakuan dari laki-laki. Makanya kita gak kawin punya pikiran kayak begini. Ya maksudnya pengakuan apa ya? Supaya diakuin apa ya? Oh enggak, kalau udah lakinya ya udah nikah lah. Udah nikah. Achievement. Again. Udah nikah, udah wanita seutuh. Achievement. Oh dapet laki, oh ya lakinya baik, oh ya kayak gitu. Oh bagus udah punya anak, udah. Oh, Bahagia nggak? Gak usah jawab. Lo aja yang jawab. Gak ada yang nanya bahagia. Lu lihat deh, gue pertanyaannya gini, udah kawin belum? Udah. Lakinya kerja di mana? Oh oke. Udah punya anak belum? Iya sih, nggak ada yang nanya.
rumahnya di mana, udah punya rumah di sini, tinggalnya di mana, nggak pernah ada yang nanya bahagia nggak, jarang men. Itu pertanyaan penting loh menurut gua. Maksudnya ya kalau nggak ada yang nanya, lo tanya aja sama diri lo sendiri, jawab diri sendiri ya. Maksudnya lo harus bisa jujur sama diri sendiri. Bahagia? Gue sih bahagia. Semua orang pasti ada kayak problem masing-masing. Iya. Ya kan? Maksudnya ada plus minus ya. Single enaknya di mana? Iya. Kekurangan di mana? Yang udah menikah juga ada enaknya di mana, kekurangan di mana gitu. Jadi kayak kalau menurut gue sih stop comparing yourself with other. Iya. Terus jangan kayak gue harus menikah karena tuntut orang tua, enggak lah, jangan kayak begitu. Gitu. Nikah karena lo mau. Nikah karena ya mau dan lo merasa cocok dengan pasangan lo gitu. Kalau menemukan orang-orang yang udah kayak cocok nih, teammate banget deh. Cocok dalam segala hal juga ya, bukan cuman dia cakep, dia hot. Ya nggak gitu ya. kita mungkin udah lewat ya umur segitu ya. Cuman ya yang bisa kayak yang cakep di bawah kondangan, karena ini tampang nggak ada gunanya lagi kalau dia tuh bisa diajak ngomong itu selin banget. Sama kalau lo dapet laki-laki yang bilang iya gue suka sama nih cewek soalnya mau diajak susah ya, jangan mau. itu mah bukan pujian. Ada yang mau diajak susah? Nggak diajak susah. Makasih. Nggak mau. Aneh banget. Hari gini diajak susah. Pekerjaan kita aja udah nggak bikin hidup kita susah gitu. Masa dengan nikah susah? Jadi susah. Kita kalau nikah tuh kehidupan harus menanjak, bukan anjlok. Bener. Ini bukan maksudnya bilang lo supaya nggak nikah. Bukan kayak gini. Gitu. Lo harus happy dengan diri lo sendiri, baru itu kalau udah happy dengan diri sendiri kan kita biasanya akan attract orang-orang yang sama. Perhatiin deh, kalau lagi galau biasanya akan narik orang-orang yang galau-galau juga. Sama kalau lagi happy itu akan narik orang-orang yang happy juga. Jadi kayak working on with yourself first ya. Pertama adalah bagian diri lo sendiri. Itu bukan suatu tindakan yang egois ya. Menurut gue itu self love, self care gitu. Bukan, itu nggak egois sama sekali. Soalnya kalau lo nggak bisa diri lo sendiri nggak bahagia, lo nggak bisa bahagiain orang lain lah, termasuk suami lo, termasuk anak lo gitu. Karena kalau menurut gue, kalau diri sendiri tidak bahagia, kalau kamu tidak bisa membuat diri sendiri bahagia, alangkah egoisnya kalau mengharapkan orang lain bisa membuat lo bahagia. Iya, kan nggak bisa bikin lo bahagia cuma diri lo sendiri ya. Ekspektasi atau apapun itu kan diri sendiri gitu. udah mau selesai. Ya udah kalau gitu, dadah. Bye.